Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat kuliah pada sore hari ini. Kita buka dulu perkuliahan kita pada sore hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi em, untuk perkuliahan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesatuan alam dan gambaran alam semesta. Untuk hari ini kita memasuki modul 2, yaitu siklus alam. Jadi ini modul yang sangat penting, terutama ini adalah em, pokok bahasan yang nantinya akan menjadi fondasi gitu ya, untuk menentukan, untuk memahami bilangan waktu dan sistem kalender. Jadi ini adalah mata kuliah yang bagian yang cukup penting ya dalam mata kuliah ini. Nah, untuk hari ini kita ke kegiatan belajar satu yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah mengenal bola langit, kemudian rasi bintang, dan kalian diharapkan di sini dapat selain mengetahui apa definisinya, juga bisa mengetahui contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga itu gerak semu harian matahari dan objek-objek langit lainnya. Jadi yang tujuan kegiatan belajar satu yang nomor 3 ini adalah tujuan utamanya ya dari kegiatan belajar satu ini. Kemudian yang keempat ini juga tujuan yang utama gerak semu tahunan matahari. Jadi sebelum ke tujuan yang utama yaitu gerak semu harian dan gerak semu tahunan, kita perlu mengenal dulu yang satu dan dua ini ya, bola langit dan rasi bintang itu ya, sebagai em, sebagai bekal gitu, sebagai pengetahuan awal agar kita dapat mengetahui, agar kita dapat memahami untuk em, bagian 3 dan 4 gitu ya. Baik. Saya mulai dengan bola langit gitu. Saya sudah mengatakan ini bola langit, tapi apakah kita yakin eh, langit itu berbentuk bola? Atau ada yang punya ide langit kita itu bentuknya apa? Menurut kalian Seperti gimana, Mas Kleva? seperti kubah. Seperti kubah ya? Iya. Em, Sepertinya kita hampir sepakat ya bahwa langit kita itu bentuknya bola gitu ya, atau kubah kalau kita itu dibatasi oleh horizon kita ya, oleh cakrawala kita itu. Sehingga oke lah dengan imajinasi ini kemudian kita bersepakat langit kita bentuknya bola gitu ya, atau kubah atau mangkok yang terbalik gitu. Em, Soalnya mungkin kalau ada yang punya ide, kalau bentuknya kotak misalnya, terus pojok-pojoknya di sebelah mana gitu ya. Jadi mungkin lebih mudah kalau kita mengatakan, ya langit kita ini berbentuk bola, gitu. Kemudian apa sih gunanya nanti kita itu punya punya kesepakatan langit kita berbentuk bola? Nanti kita akan mengetahui ketika kita bersepakat langit kita berbentuk bola, ini bisa jadi model ketika kita ingin memetakan atau menempatkan benda-benda langit. Ya, jadi sekarang setelah kita bersepakat dengan imajinasi kita bahwa langit itu berbentuk bola, nantinya kita akan menempatkan objek-objek langit itu di sebuah bola seperti itu ya. Nah, kemudian ya, ini em, bola langit kita itu tadi ya. Jadi ini bumi, kita ada di bumi, kita berdiri di bumi. Kemudian em, yang melingkupi kita ini, yang berwarna biru ini adalah langitnya seperti itu. Adalah bola langitnya. Nah, bintang-bintang ada di mana? Karena kita sekarang sudah hidup di dunia yang modern, ilmu astronomi sudah maju, ya, kita mengetahui bahwa bintang-bintang ini sebetulnya
jaraknya itu bervariasi. Ada yang sangat jauh gitu ya, tapi ada yang relatif lebih dekat. Saya tidak bilang bintang dekat sekali, karena yang paling dekat itu matahari kan. Jadi bintang-bintang ini sebetulnya jaraknya ada yang dekat dan ada yang relatif jauh gitu ya, di antara mereka itu. Jadi tidak sama jarak mereka. Cuma untuk memudahkan kita untuk memposisikan em, bintang-bintang ini dalam sebuah model bola langit, si bintang-bintang ini kita anggap menempel di bola langitnya kita itu gitu ya. Jadi kalau di sini bintang utara kita lihat menempel di sini. Kemudian rasi Big Dipper misalnya kita lihat seolah-olah menempel di permukaan bola langit. Ya, padahal sebetulnya bintang-bintang itu jauh-jauh di eh, dalam realitasnya itu jauh gitu ya. Di bisa jadi di luar bola ini gitu ya, dari apa em, di luar batas bola ini gitu. Nah, hanya kita memodelkan mereka itu seolah-olah semuanya menempel di bola langit ini gitu. Ya, sebelum ke rasi bintang, ada yang perlu kita sepakati gitu ya tentang bola langit kita. Jadi di bola langit kita ini dibatasi oleh horizon, ya. Ini adalah batas pandang kita, dan di horizon ini kita di situ melihat arah-arah, ada utara, selatan, timur, barat. Kemudian mana yang utara, mana yang timur, mana yang barat, mana yang selatan. Tuh. Nah, di bola langit ini kita sepakati untuk arah utaranya, ya, arah utara di horizon kita ini adalah bagian yang terdekat dengan bintang utara, ya. Nih, bintang utara. Jadi bintang utara itu disebut juga sebagai bintang bintang Polaris. Gitu. Untuk Indonesia kita tidak bisa melihat bintang utara. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di lintang utara atau di belahan bumi di belahan bumi utara, ya. Tapi untuk arah utara kita itu adalah arah yang paling dekat dengan bintang utara, meskipun bintang utaranya ada di bawah horizon. Jadi kalau yang di bola langit yang ini, ya, di bola langit yang di sebelah kanan ini sebetulnya adalah contoh eh, gambaran bola langit untuk orang yang berada di lintang utara, sehingga dia bisa melihat bintang bintang utara, ya. Saya anggap kalian sudah memahami tentang posisi posisi di permukaan bumi, mana itu lintang, mana itu bujur gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang ada di utara, berarti orang-orang yang tinggal di utara, maka belahan langit yang dia lihat adalah belahan langit utara. Dan bintang utara ini juga ada di atas horizonnya, seperti itu ya. Oke, itu bola langit. Kemudian rasi bintang, ya. Apa itu rasi bintang? Jadi rasi bintang ini saya kira banyak yang sudah melihat sebetulnya kalau kalian memperhatikan di langit. Di langit itu kan banyak bintang ya, tidak kosong. Banyak bintang. Selain itu, bintang-bintangnya juga membentuk sebuah pola-pola tertentu. Jadi, rasi bintang itu adalah konfigurasi bintang yang membentuk sebuah pola di langit, dan itu menandai sebuah tempat di bola langit. Ya, untuk setiap kebudayaan mereka memiliki nama-nama rasi yang berbeda-beda, tergantung mereka tinggal di mana dan di kebudayaan apa gitu ya. Misalnya untuk rasi bintang Orion, ya, itu secara internasional penamaannya bintang Orion. Tapi untuk em, untuk penamaan di kebudayaan-kebudayaan lain bisa disebut sebagai Hercules misalnya ya, atau bintang
Waluku kalau di Indonesia, rasi bintang Waluku kalau di Indonesia ya. Jadi em, rasi bintang ini penamaannya mengikuti kebudayaan masing-masing, imajinasi lokal atau kearifan lokal masing-masing. Tapi sebetulnya secara internasional IAU, International Astronomical Union eh, itu memiliki em, semacam daftar yang sudah disahkan secara internasional tentang rasi-rasi bintang. Jadi jumlah rasi bintang yang disahkan oleh IAU itu ada sekitar 88 rasi bintang. Ya, jadi cukup banyak jumlahnya. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga ya dari tujuan pembelajaran di kegiatan belajar satu ini, yaitu gerak semu harian benda langit. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur. Baik, ada jawaban yang lain? Oke, itu bukan jawaban yang salah tentu saja ya. Kita sering melihat di timur, kalau matahari terbit bentuknya seperti ini. Ada jawaban lain nggak? Bagaimana kalau saya bilang ini adalah matahari yang hampir terbenam di arah barat? Boleh juga ya, boleh juga. Jadi ini adalah pemandangan kita sehari-hari ketika kita melihat matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat. Ya, ini pemandangan kita sehari-hari. Dan sebetulnya kalau kalian perhatikan, bukan cuma matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat. Semua objek langit itu terbit di timur dan terbenam di barat, betul? Ya, nah mulai sekarang kita mulai memperhatikan ke langit. Jadi planet-planet, bintang-bintang, itu semuanya akan terbit dan terbenam di barat. Meskipun mungkin waktunya tidak selalu sama dengan matahari. Kalau matahari terbit sekitar subuh, jam 5, jam setengah 6 pagi, gitu ya, dan kemudian terbenam di waktu maghrib, sekitar jam 6 sore. Kalau bintang-bintang, objek-objek yang lain, planet dan bintang-bintang itu mungkin waktu terbit dan terbenamnya itu bervariasi ya, tidak sama setiap harinya dengan matahari gitu ya. Jadi eh, ini adalah gerak harian benda langit. Nah, terus ada kata semu di sini. Kenapa kita sebut ini sebagai gerak yang semu? Ya, kenapa kita sebut eh, gerak terbit dan terbenamnya objek-objek langit itu sebagai gerak yang semu? Jadi ini terbit di timur dan terbenam di barat. Karena sebetulnya yang membuat mereka tampak terbit di timur dan terbenam di barat itu bukan karena mereka bergerak mengelilingi kita setiap hari, tapi sebetulnya yang real, yang nyata itu adalah pergerakan dari bola bumi, ya. Jadi kalau kita melihat mereka terbit di timur dan terbenam di barat, itu disebabkan oleh gerak bola bumi yang bergerak sebaliknya, yaitu dari barat ke timur, gitu ya. Jadi kalau timur ke barat itu tadi, kalau kita lihatnya dari kutub utara ya, itu adalah em, searah dengan jarum jam. Nah, rotasi bumi itu sebetulnya berlawanan dengan arah jarum jam yang geraknya tadi sebaliknya ya, dari barat ke timur. Nah, ini tadi saya tadi di awal sudah bicara tentang bintang utara ya. Apa itu tadi bintang utara? Jadi kalau ada em, ini, sini ada kutub utara bumi, kemudian kutub selatan bumi. Kalau ini dihubungkan, ya, ini adalah sumbu rotasi bumi, ya. Kalau sumbu rotasi bumi ini kemudian diperpanjang hingga menembus bola langit, di di bola langit yang utara kita sebut sebagai kutub utara langit. Yang di bola langit sebelah selatan kita sebut sebagai kutub selatan langit. Nah, di kutub utara langit di sini itu ada yang disebut sebagai bintang utara. Jadi kutub maaf saya ulangi, kutub utara langit ini ada ditandai oleh bintang utara yang disebut dengan bintang Polaris. Jadi bintang Polaris keberadaannya dia di sini ya, di sini
itu adalah menandai kutub utara langit. Ya, kalau di sebelah kiri ini bintang utara atau Polaris itu menandai kutub utara langit. Nah, di horizon untuk orang yang ada di bumi, di suatu tempat di bumi, bintang utara ini letaknya akan paling dekat dengan arah utara dari em, horizon untuk orang yang berada di sini gitu ya. Untuk daerah ini dia akan melihat arah utara itu arahnya ditandai oleh bintang utara gitu ya. Seperti itu. Bintang utaranya di sini berarti arah utaranya di arah ini gitu. Ya, kalau ini utara kemudian yang lainnya otomatis ini utara, selatan, timur, barat seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk di slide ini ya gerak semu harian benda langit. Jadi kita tahu bahwa gerak semu harian benda langit itu adalah gerak benda langit termasuk matahari ya, terbit di timur dan terbenam di barat secara semu. Kenapa? Karena itu bukan gerak yang nyata, tapi diakibatkan oleh rotasi bumi yang arahnya sebaliknya dari barat ke timur, gitu ya. Dan itu berlaku untuk semua objek langit. Mereka mengalami gerak semu harian benda langit. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, ini adalah eh, gerak semu harian benda langit untuk berbagai posisi pengamat di permukaan bumi. Ya, jadi ini adalah penampakan gerak bintang jika dilihat dari kutub. Coba kalau kita di kutub, kira-kira bintang polarisnya ini ada di mana? Jadi ini ada di kutub, bintang polarisnya ada di mana? Buat orang yang tinggal di kutub, bintang polarisnya ada di. Ada di kutub utara atau selatannya, Pak. Oke, bintang polaris tadi menandai arah utara gitu ya. Tapi kalau di kutub, kalau benar-benar orang ini tinggal di kutub, maka bintang polarisnya berada tepat di atas kepalanya. Benar ya? Tepat berada di atas kepalanya. Karena kalau dia berada di kutub utara, maka atas kepalanya itu adalah kutub utara langit. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan em, lingkaran harian bintangnya? Atau bagaimana dengan gerak harian bintangnya? Saya ulangi, seperti ini. Jadi untuk orang yang di kutub, bintang-bintang itu seolah-olah berputar di atas horizon ya, di atas cakrawala orang yang tinggal di kutub gitu ya, dengan arah yang searah dengan jarum jam. Jika benar tepat benar-benar di atas kutub utara ya, ini seperti ini lingkaran harian bintangnya. Nah, kemudian bagaimana untuk em, pengamat yang berada di Katulistiwa? Nah, ini mungkin kita ya, kita mungkin tidak benar-benar ada di Katulistiwa karena lintang kita -7. Tapi kita bisa dikatakan orang yang ada di sekitar Katulistiwa. Orang yang ada di Katulistiwa akan melihat bintang-bintang itu terbit dan terbenam. Semuanya. Nggak ada bintang-bintang yang seperti tadi ya, yang cuma berputar-putar di atas kepala itu nggak ada. Jadi terbit di timur dan terbenam di barat. Semuanya, semua bintang seperti itu. Untuk orang yang tinggal di Katulistiwa. Jadi kalau nih arah panahnya begini, yang sebelah dalam sana itu timur, yang sebelah depannya itu adalah barat. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan em, orang yang berada di lintang antara? Nah, lintang antara ini lintang yang mana? Jadi dia tidak benar-benar di kutub, tapi juga tidak benar-benar di Katulistiwa. Dia bisa tinggal di 30 derajat lintang utara, 45 derajat lintang utara, atau lintang antara yang lebih ke selatan, 30 derajat lintang selatan, -6, 60 lintang selatan, gitu ya. Kalau lintang 60 di lintang antara yang seperti di gambar ini adalah
dari lintang antara yang berada di lintang selatan ya. Mungkin seperti negara seperti Australia misalnya ya. Dia tidak benar-benar di khatulistiwa tapi juga tidak di kutub. Jadi ada di antara khatulistiwa dan kutub ya. Dia akan melihat lingkaran harian bintang itu seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Ya, bintang-bintang di lintang antara itu terbit dan terbenam, ya, terbit dan terbenam. Jadi misalnya yang ini ya, bintang yang ini terbit di timur, terbenam di barat, terbit di timur dan terbenam di barat gitu ya. Nah, tapi selain itu ada juga bintang-bintang yang apa namanya tidak terbit dan tidak terbenam. Ada juga bintang-bintang yang seperti itu. Bahkan sebetulnya kalau em, kalau ini apa namanya cenderung sangat dekat ke kutub, ada bintang-bintang yang juga bintangnya kan memenuhi seluruh penjuru bola langit ya. Jadi tentu saja ada bintang-bintang yang tidak terbit dan tidak terbenam gitu di sini. Seperti itu. Jadi untuk lintang antara ini variasinya akan banyak ya. Ada yang terbit terus, ada yang terbenam terus, dan ada yang terbit dan terbenam. Nah, kalau yang benar-benar di kutub kan tadi cuma satu ya. Ada yang apa namanya terbit terus di atas, dan ada juga yang terbenam terus gitu. Nah, kalau yang ini ada yang terbit terus, ada yang terbenam terus, dan ada yang terbit dan terbenam. Ya, ini adalah fenomena dari gerak harian matahari ya, gerak harian bintang di berbagai belahan bumi. Ya, nah mungkin sampai di sini ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya, ini silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu, Ya, silakan. mengenai fenomena kematian bintang atau supernova itu mempengaruhi penampilan rasi bintang nggak, Bu? Ya, em, bagus sekali ya. Itu artinya kalian sudah di luar perkuliahan ini sudah banyak membaca tentang astronomi gitu ya. Jadi supernova itu adalah suatu kejadian ketika bintang itu mati gitu ya. Jadi ternyata bintang itu seperti seperti manusia ya. Dia mengalami fase lahir, kemudian bayi gitu ya, kemudian menjadi dewasa, tua dan kemudian mati. Jadi mati ini buat bintang adalah ketika mereka sudah kehabisan hidrogen ya, sudah kehabisan bahan bakar untuk menjadi sumber energinya kan seperti itu ya. Nah, mestinya kalau bintang itu kemudian mati kan dia tidak bisa memancarkan cahaya lagi ya. Dia akan meledak sebagai supernova. Jadi sebelum mati dia akan meledak sebagai supernova. Jadi kalau bintang yang meledak itu dia akan tiba-tiba mengalami perubahan kecerlangan, tiba-tiba menjadi sangat terang sebelum akhirnya kemudian dia meredup dan mati gitu. Logikanya, logikanya mestinya akan mengalami perubahan. Jadi kalau rasi yang tadinya bintangnya lengkap, kemudian ada salah satu yang mati, mestinya mengalami perubahan itu ya, perubahan konfigurasi kan, karena kan karena kan em, ini ya berkurang anggotanya gitu. Cuma memang fenomena supernova ini termasuk fenomena yang langka ya. Kenapa langka? Karena meskipun langka tapi ada.
ada dan ada dan cukup banyak yang sudah terrecord gitu ya, yang sudah di apa namanya dimasukkan ke dalam database gitu ya, database supernova gitu. Em, Kenapa langkanya? Karena umur bintang itu ya untuk kita yang ada di bumi, yang kita hidup di bumi, umur kita kan sangat sangat pendek ya dibandingkan umur bintang gitu. Ya, jadi mungkin kita nggak bisa menunggui mereka dari bayi sampai mereka mati gitu ya. Kita nggak bisa menunggui mereka. Kita hanya bisa melihat tiba-tiba ada fenomena supernova. Tiba-tiba ada apa namanya ada bintang yang tiba-tiba kecerlangannya berkali-kali lipat gitu ya. Nah, sejauh ini sejauh ini belum ada rasi yang tadi 88 itu mengalami perubahan bentuk atau berkurangnya anggota. Kalau dari yang 88 itu ya, itu belum ada. Cuma ada yang potensial akan menjadi supernova. Contohnya adalah rasi bintang Orion ya. Jadi di bintang Orion itu ya bintang. Nah, ya, ini rasi bintang di bintang Orion itu misalnya ya ini kalian bisa lihat ya di stellarium Orion. Ini Orion ya. Nah, di rasi Orion misalnya ya. Jadi tugasnya adalah kalian cari ya, carilah pola rasi bintang di langit. Jadi kita mulai sekarang membiasakan diri untuk melihat ke langit dan melihat atau mengidentifikasi rasi gitu ya yang ada di langit. Rasinya apa saja? Kalian bisa lihat tadi di web Stellarium ya yang atau aplikasi yang bisa download aplikasinya. Di situ banyak contoh-contoh rasi bintang ya. Kemudian ada contoh em, kalian bisa melihat ke arah mana itu ya untuk sebuah rasi bintang di sebuah lokasi tertentu. Jadi tugasnya adalah cari pola rasi bintang di langit minimal 5, kemudian digambar pola bintang yang dapat Anda lihat dan jangan lupa catat waktu dan tanggalnya serta di arah mana Anda melihat rasi tersebut ya. Tugasnya silahkan dikerjakan. Kemudian ada foto dokumentasinya dan informasi eh, waktu dan lokasi pengamatannya seperti ini ya. Dan kemudian dijadikan file PDF dan diupload di e-learning. Paling lambat berapa lama? 1 minggu cukup ya? Ya. Baik, saya kira saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian tidak kesulitan untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi saya ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.